Shalom everyone, selamat datang di Bible Night Session. Setelah kita masuki kitab Ester, kita melihat sebuah ironi dari arogansi manusia yang ada di kerajaan Media Persia. Kita akan lihat kali ini, apakah Tuhan menghendaki kita untuk menghormati mereka yang menjadi musuh kita, meskipun mereka adalah otoritas kita. Kita masuk ke dalam Ester 3 dengan judul perikop, Muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamadeta, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasweros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbedaran raja. Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamadeta, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, "Perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik." Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasweros dan dimeterai dengan cincin materai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua. Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu, raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Amin untuk firman Tuhan. Yang terjadi adalah sekali lagi ironi dari sikap arogansi manusia dapat memunahkan segolongan masyarakat
Haman, yang arti katanya adalah kemarahan atau tak terkendalikan, kali ini menjadi satu sosok yang dimunculkan Allah untuk memunahkan bangsa Yahudi. Namun pada saat dia diangkat sebagai sosok yang dihormati di kerajaan Media Persia, yang dilakukan Mordekai adalah dia tidak mau berlutut dan bersujud. Satu perspektif adalah mungkin Mordekai memiliki arogansi dan akhirnya hukuman terhadap Yahudi dijatuhkan karena arogansinya. Atau mungkin perspektif yang kedua, kalau dilihat bahwa permintaan untuk berlutut dan bersujud artinya adalah ungkapan untuk menyerahkan diri. Sementara Mordekai mengetahui bahwa Haman, yang katanya di sini adalah orang Agag. Agag bukan sebuah masyarakat, tapi adalah korelasi kepada raja yang adalah musuh dari Raja Saul. Bicara tentang Mordekai tidak mau menyerahkan dirinya kepada seteru Allah, bukan cuma seteru orang Yahudi. Karena orang Yahudi saat itu adalah bangsa yang dikasihi Allah, yang menyembah Allah. Dan Mordekai memilih untuk tidak menghormati orang yang memusuhi Allahnya. Yang terjadi adalah akhirnya Haman ingin memunahkan sekelompok orang karena arogansinya dan karena kebenciannya, karena kemarahannya. Tidak cukup baginya untuk menghukum Mordekai saja, namun terlihat di sini dengan jelas bahwa Agag ingin memunahkan bangsa Yahudi. Biar kiranya kali ini jadi pengingat untuk kita terus berdoa, untuk tidak sama seperti dunia. Namun biar kiranya kita bisa terus sama seperti Yesus. Kita lihat di sini, Haman dan Raja minum-minum, sementara seluruh kota menjadi gempar. Biar kiranya kita mempunyai hati yang baik, hati yang rendah hati yang seperti Yesus. Mari kita berdoa. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hari ini kami lihat bagaimana dunia sekitar kami memilih untuk membanggakan arogansi dan kebencian pribadi. Atau ada beberapa orang yang ingin menghendaki untuk memunahkan satu golongan tertentu. Kami berdoa kali ini Bapa, biar kiranya Engkau berkati kota, bangsa, dunia kami, agar setiap orang dapat mengasihi setiap ciptaan-Mu, sebagaimana mereka semua adalah anak-anak-Mu. Dan kami berdoa biar kiranya kami terus menjadi sama seperti Engkau, serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai apakah itu pur, atau mungkin pertanyaan kedua, saat Tuhan meminta kita untuk mengasihi musuh kita, apakah Tuhan juga meminta kita untuk menghormati mereka? Atau apakah Tuhan juga meminta kita untuk menyembah, menyerahkan diri kita kepada mereka, meski mereka adalah otoritas kita? I'm excited to hear all your comments and answers atau pertanyaan lain. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.